Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rizal Amirullah selaku dosen pengapu mata kuliah analisis kebijakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adila dengan NIM 2030711020. Di sini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas ulangan akhir mata kuliah analisis kebijakan. Saja materi yang pertama, yaitu pengertian analisis implementasi kebijakan. Yang pertama ada model-model implementasi kebijakan, kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Satu, dalam linguistik, analisis atau analisis adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa, namun dalam perkembangannya penggunaan analisis kata atau analisis akademisis sorotan terutama di kalangan ahli bahasa penggunaan yang harus analisis. Hal ini karena analisis adalah kata pinjaman dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris adalah analisis. Sedangkan dalam ilmu sosial, analisis adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Adapun implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau saran dari suatu kebijakan. Yang pertama ada model Van Meter dan Van Horn. Yang kedua ada model Maasmonein dan Sabatier. Yang ketiga ada model Hogwood dan Gunn. Yang keempat ada model Gugin, Greenlee, Elmore, Edward, dan model Nakamura dan Smallwood. Selanjutnya ada model jaringan dan model Maitland. Selanjutnya adalah analisis implementasi kebijakan. Tahap dan proses implementasi kebijakan. Proses persiapan implementasi kebijakan setidaknya menyangkut beberapa hal penting. Yang pertama, penyimpan sumber daya unit dan metode. Dan yang kedua, penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan dapat diterima dan diizin. Selanjutnya yang ketiga ada penyediaan layanan pembayaran dan hal lain secara rutin. Faktor pendorong implementasi kebijakan publik. Analisis kebijakan publik administrasi negara. Yang pertama ada karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, lingkungan kebijakan. Analisis implementasi kebijakan adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, penginterpretasian, realisasi dari suatu kebijakan publik agar memperoleh hasilnya dapat dijadikan bahan penilaian dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan seluruhnya. Adapun model-modelnya, yaitu yang pertama implementasi kebijakan SEO. Faktor penghambat implementasi kebijakan ini yaitu berikut. Ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan. Yang pertama tahapan interpretasi, tahapan pengorganisasian, tahapan implementasi, informasi isi kebijakan, dukungan, dan yang terakhir pembagian potensi. Adapun faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan, itu dalam tataran praktis implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksanaan,
kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki ataupun tidak, dan selanjutnya dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, dan yang terakhir upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan pengertian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlakukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindak perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Memfokuskan bahasa monitoring yang mencakup tujuan monitoring dan pendekatan dalam monitoring. Monitoring atau pemuatan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan publik. Monitoring juga merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Jadi, monitoring merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan tentang kebijakan dan waktu lampau maupun sekarang. Monitoring juga menghasilkan kesimpulan yang dijelaskan selama dan setelah kebijakan diadopsi serta diimplementasikan. Peran dan fungsi monitoring dalam analisis kebijakan. Monitoring memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan ketika situasi masalah, problem situation timbul saat transformasi tindak kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan melalui monitoring situasi masalah atau sistem dari berbagai masalah yang saling tergantung tersebut ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan. Monitoring setidaknya memainkan 4 fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu keputusan. Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah tindak dari para pelaku kebijakan atau bisa dilakukan oleh administrator, program, dan staf dan lain-lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator. Selanjutnya ada pemeriksaan atau auditing. Monitoring membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Selanjutnya ada akuntansi. Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakan sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada eksplanasi. Monitoring menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Informasi tersebut membantu kita menemukan kebijakan dan program apa yang berfungsi secara baik, bagaimana mereka berproses, dan mengapa. Informasi yang dibutuhkan untuk memantau kebijakan publik harus relevan, dapat diandalkan, reliable, dan valid. Dapat diandalkan mengandung arti bahwa observasi dalam memperoleh informasi harus dilakukan secara cermat, valid, atau sahih. Maksudnya informasi tersebut benar-benar memberitahu kita tentang apa yang memang kita maksudkan. Sebagai informasi bersifat umum, misalnya tentang karakteristik ekonomi, kependudukan, dan sebagian lagi bersifat khusus menyangkut suatu wilayah, kota, dan subpopulasi lainnya dalam masyarakat. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pada umumnya informasi diperoleh dari arsip pada instansi atau badan terkait berupa buku, monograf, artikel, dan laporan tertulis dari para peneliti. Bila data dan informasi tidak tersedia pada sumber di atas, monitoring diperlukan dengan kuesioner, wawancara, dan observasi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga
organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut terjadi atau mengurangi dampak upaya-upaya tersebut dengan mitigasi risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga besaran dan atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai menurunkan besaran risiko utama, sebagaimana yang diketahui bahwa untuk mencapai residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadi risiko semakin kecil. Yang kedua, mengurangi dampak risiko, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Dan yang ketiga, membagi atau sharing risiko, mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi atau entitas lainnya, misalnya melalui asuransi, sponsoring atau hedging. Menghindari risiko, mengembalikan kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Menerima risiko, tidak mengambil tindakan apapun untuk mitigasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil. Mengolah ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman manajemen. Sedangkan mitigasi risiko merupakan tindakan rencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Adapun pengertian mitigasi risiko adalah upaya untuk menghentikan dampak negatif kerugian yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan mengendalikan internal, titik temu utama adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan atau membangun sistem peringatan dini yang efektif di perusahaan, diterima berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan secara mungkin. Selanjutnya ada jenis-jenis pencegahan risiko. Upaya mitigasi atau menanggulangi risiko harus menambah pengetahuan tentang keterampilan teknis, teknologis, atau skill, terutama yang berkaitan dengan proses produksi. Diupayakan dengan memakai metode yang dapat menurunkan biaya produksi, misalnya dengan teknologi tanpa guna, meramu yang tepat dari faktor-faktor produksi dalam melakukan usaha. Selanjutnya ada keterampilan memimpin, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dan dapat dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua yang ada pada organisasi tersebut. Untuk ini setiap pimpinan dituntut untuk membuat konsep. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma bi'ila wa bi'ithoriq, wastabikal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.